Halo, nama saya Lawrence Gloria, saya dari kelas 12 IPA 1 SMA Budi Murni 1 Medan. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan suatu khotbah. Dan sebelum mulai itu ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu. Kami masih dapat menghirup udara sampai saat ini. Di mana Bapa, pada kali ini saya akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pelita dan terang bagi hidup kami. Banyak dosa yang telah kami berbuat, kiranya Engkau yang ampunkan itu agar kami layak disebut anak. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Jadi khotbah yang saya akan bawa pada video kali ini tertulis pada Matius 6 ayat 1 sampai 4. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau yang mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Poin yang pertama akan saya bahas di sini yaitu kata kewajiban agama. Menurut KBB sendiri, kewajiban itu ialah sesuatu yang harus dilakukan, dilaksanakan. Dan ketika kewajiban itu terpenuhi, maka seseorang dapat menuntut haknya. Maka seseorang dapat meminta hak yang ia punya. Dengan pengertian ini, banyak orang yang menyalahkan kewajiban agama sama seperti arti kewajiban serta hak hukum itu sendiri. Berbondong-bondong melakukan sedekah sebanyak-banyaknya, memberi sebanyak-banyaknya, tapi dengan niat dan maksud tujuan yaitu dia akan mendapatkan hak yang dia mau. Untuk jaminan, bukan karena iman. Jaminannya itu ya investasi dia agar dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Kayaknya yang mereka percayai seperti surga, berkat harta yang berlimpah, atau hal yang lainnya. Ketika orang-orang salah mengartikan kewajiban agama itu sendiri, mereka melupakan makna sebenarnya. Mereka sama saja seperti orang-orang Farisi yang tertulis pada Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Belas kasihan, kasih. Tuhan merupakan kasih itu sendiri. Ketika manusia mempunyai kewajiban kepada Allah dan kepada sesamanya sendiri, ketika kita sudah menjadi kasih itu sendiri, hukum kepada sesama manusia itu juga berdasarkan kasih. Tidak mengharapkan suatu imbalan, tidak mengharapkan suatu balasan, tetapi karena Tuhan itu sendiri kasih dan kita sudah menjadi bagiannya. Memberi sedekah itu bukan karena suatu paksaan, suatu investasi, dan sebagainya. Pada ayat yang kedua ini, mereka bersedekah dengan motif pujian dan pencitraan. Mereka disebut sebagai mistos. Mistos itu merupakan kata yang berarti upah, bayaran, atau sewa. Ketika pekerjaan mereka selesai, mereka mendapatkan upah. Pujian, kehormatan di dunia, ketika pemberi munafik ini sudah mendapatkan gaji mereka, upah mereka. Dan ketika mereka sudah mendapatkan upahnya, Tuhan tidak memberi lagi upah kepada mereka karena mereka sudah mendapatkannya di dunia. Jadi lanjut pada poin yang ketiga.
Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Maksud dari ayat ketiga ini, ketika kamu memberi sesuatu itu, janganlah kamu mengumbar atau mengungkitnya kembali. Lantas apa yang mau dibanggakan ketika kita memberi sedekah kepada saudara kita? Karena yang kita miliki juga semua itulah adalah pemberian Tuhan. Sudah pasti, sudah sepantasnya memberi sedekah itu berdasarkan kasih. Kita memberi karena Tuhan. Kita memberi karena Dia yang terlebih dahulu sudah memberi kepada kita. Dia yang sudah mengasihi kita. Berkat yang kita terima selama ini. Mari kita berdoa. Kembali kami ucap syukur Bapa atas berkat dan kelimpahan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan kiranya firman-Mu dapat kami laksanakan Bapa. Kami dapat memberi karena kasih itu sendiri. Inilah yang doa kami sampaikan Bapa. Melalui perantara anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.